Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gradiana Raneseran dengan NIM 211301035. Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai penentu nilai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengasuh Pak Emmanuel Nongyonson. Langsung saja, soal yang pertama, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa, yaitu yang pertama, budaya dan letak geografis, yang kedua, iptek, yang ketiga, sejarah. Yang pertama, budaya dan letak geografis. Seperti kita ketahui bersama bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi, bekerja sama dengan mengidentifikasi diri dalam masyarakat. Biasanya bahasa yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari terdiri dari status sosial, latar belakang budaya yang berbeda. Dari perbedaan ini, kita menjumpai variasi penggunaan bahasa oleh masyarakat setempat. Seperti juga yang kita dengar atau kita ketahui bersama, bahwa negara Indonesia memiliki banyak bahasa daerah dan sudah jelas masyarakat Indonesia dijuluki sebagai masyarakat multibahasa. Hal ini bisa kita lihat dari cara berkomunikasi masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, dalam kesehariannya masyarakat menggunakan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Mengingat letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis yang menjadi persimpangan jalur perdagangan dunia ini, tidak bisa menutup kehidupan bahwa pengaruh budaya dari rumpun budaya asing bisa mempengaruhi perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia. Terkait hal ini dikarenakan banyaknya transit yang dilakukan oleh negara berkebangsaan lain yang kemudian masuk dan mulai belajar bahasa Indonesia, yang dalam praktiknya mereka menggunakan akses berbeda baik dalam segi pengucapan, tata bahasa, sampai susunan bahasa yang mereka gunakan. Ragam bahasa inilah yang kemudian membuat bahasa Indonesia mengalami perubahan dan pembaharuan dalam tata bahasanya. Yang kedua, iptek. Kemajuan teknologi saat ini bertumbuh dengan sangat pesat. Hal ini memunculkan banyak inovasi baru dalam masyarakat. Hal ini juga tentu akan membawa dampak bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Bagi suatu negara yang menjadi pengaruh positif, yaitu bisa mendorong masyarakat ke arah perkembangan yang meluas, sehingga dalam hal ini masyarakat harus menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek. Dan yang lebih penting, banyak mengenal kata-kata istilah atau kata tren dalam ruang lingkup bahasa. Teknologi informasi dan komunikasi sangat memegang kendali agar peradaban manusia, sebagai contoh penggunaan telepon seluler yang canggih seperti sosial media, komputer, dan sebagainya. Dalam menggunakan berbagai media informasi tersebut, tentu saja bahasa sebagai fitur atau standar utama yang dipakai. Untuk itu, maka perlu para pengguna teknologi informasi dan komunikasi diharuskan menguasai bahasa yang dipakai pada teknologi tersebut. Sedangkan dampak negatif dari iptek, penggunaan bahasa gaul, dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi, dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dalam memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal, misalnya ketika sedang presentasi di depan kelas. Yang ketiga, sejarah. Sehubungan dengan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, tentu adanya kebudayaan pada zaman nenek moyang.
pada saat dahulu mereka bermigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal inilah yang menjadi pemicu munculnya bahasa yang beragam akibat penyesuaian mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Soal yang kedua, mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Kalimat tidak efektif yang pertama, pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Kaidah yang dilanggar kecermatan yaitu untuk membuat kalimat efektif harus bisa memilih dan menggunakan kata dengan cermat dalam penggunaan kata. Kalimat efektifnya, polisi berhasil menangkap pencuri itu. Kalimat yang kedua, Dirgahayu HUT RI ke-74. Kaidah yang dilanggar kelogisan yaitu kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kalimat efektifnya, Dirgahayu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Kalimat yang ketiga, pembunuhan dan perampokan itu tergolong sangat kejam. Kaidah yang dilanggar keparalelan yaitu dalam kalimat ini kesamaan atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat harus sejajar. Kalimat efektifnya, pembunuhan dan perampokan itu sangat kejam. Kalimat yang keempat, Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kaidah yang dilanggar kepaduan yaitu memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat efektifnya, Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Kalimat yang kelima, pilihlah salah satu jawaban dengan benar. Kaidah yang dilanggar kesepadaan yaitu kalimat tersebut terdapat gramatikal atau keseimbangan seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat efektifnya, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Kalimat yang keenam, Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Kaidah yang dilanggar kehematan yaitu menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Kalimat efektifnya, Dian memukul dengan bantal. Soal yang ketiga, sebagai generasi muda, berikan tanggapanmu terhadap bahasa-bahasa asing yang sering digunakan. Solusi saya adalah kita harus terus mempertahankan bahasa Indonesia dimanapun kita berada, kecuali ketika kita sedang bersama orang asing atau luar negara. Dan sebagai generasi muda, kita harus memberi contoh yang baik dalam berbicara, baik di mana saja dan dengan siapa saja, agar selalu menggunakan bahasa Indonesia tanpa melibatkan bahasa asing. Sekian dari saya, terima kasih.